siang Pak Edi. Oh, selamat siang, Dis. Kabarnya gimana? Alhamdulillah Pak. Suwe ya ketemu kan? Baru bisa kesini Pak setelah kesibukan di sekolah Pak. Nah, alhamdulillah. Kangen, Paling tidak kan kita bisa ketemu gitu. Kangen sudah. Di SMA Puri itu saya masuknya 2005 Pak. 2005 berarti 2008 berarti ya? Lulus 2008. Lulus 2008. Pak Edi ini salah satu guru yang berkesan ketika saya Waduh, luar biasa ini. Menurut saya iya. Ya. Pengen tanya-tanya Pak. Tak pikir aku merasanya biasa-biasa aja. Iya. Mungkin dari sisi gurunya mungkin biasa, tapi biasanya dari sisi siswanya itu ya kayak berkesan ketika ada momen-momen nanti juga. Iyalah kan kadang-kadang gini lah, satu orang guru di depan kelas dari berhadapan 32-34 siswa gitu kan, nah, gurunya sesuatu banget, satu orang lagi kita ngurusi sekian banyak kali sekian kelas, iki sopo dan seterusnya kan juga nggak terlalu dekat secara personal kan. Menurut Pak Edi sendiri sisi menyenangkannya jadi guru itu kalau Pak Edi sendiri ya? Kalau saya sih setiap ketemu alumni gitu bisa di FB atau ketemu langsung di jalan tadi mana. Bapak lu saya ketok nomai Pak. Iya. Tapi kan perutnya wis gak podo, perutku saya segini, podo Pak, perutku juga segini. Artinya dari sisi performance gitu kan, mungkin ya ketemu anak-anak muda, remaja gitu. Jadi ya mengikuti gaya mereka, akhirnya kan mungkin style remaja seperti apa itu harus kita ngikuti itu gitu. Bagaimana kita bersama komunitas seperti itu, kemudian kita macak tua gitu juga nggak mungkin kan. Akhirnya mungkin terbawa dari seperti itulah. Akhirnya secara fisik kok kita ya pasti mayo podo gitu. Jujur sendiri saya juga ketika baru datang ke sini lihat sampean juga nggak jauh beda dengan saya 2005 sampai 2008 masuk. Mungkin hanya 47 ukurannya aja mungkin rambutnya juga nggak terlalu putih Pak. Jadi karena kalau rambut ini asli hitam, cuma ya harus di sini depan itu gaun biyen kan panjang kemudian pihak tengah gitu. Sekarang nggak bisa dipiak entek wisan ini ya. Nah, gitu. Iya, jadi memang kayak melihat saya agak awet muda gitu loh Pak Edi. Saya kesini tadi masih tangling. Oh, jadi sisi menyenangkannya ketika ketemu dan masih bisa komunikasi dan dianggap muda tadi ya, itu salah satu yang artinya kan apalagi BK kan dengan konseling ketemunya kan anak-anak yang cerita gitu kan, cerita apapun tentang hal yang sangat pribadi atau privasi atau bahkan cerita-cerita umum gitulah, apa yang mereka lakukan, apa mereka alami gitu. Akhirnya ya sedih bahagia, kecewa, terus seneng gitu, jadinya campur-campur gitu. Jadi suasananya kan suasana remaja terus. Insya Allah kalau teman-teman mampu juga gitu paling kan, karena yang dihadapi anak-anak seusia itu ya mau tidak mau mengikuti juga. Nomor HP dari 2014 M3, konon katanya kalau M3 nomornya anak muda sampai hari ini juga nggak ganti, tetap itu masih ada zaman WA dan sebagainya. Dulu zamanmu kan aku diajarin apa pakai M-Sheet zaman itu kan. Kita masih M-Sheet sama kalau media sosialnya Friendster Pak. Lah ya itu kan. Tapi sudah bilang ya. Iya. Terus gini Pak, ini kan saya kan pernah diajar sama Pak Edi. Kebetulan dulu kan saya dulu kelas 11 kalau nggak salah mulai diajar Pak Edi sosiologi. Kalau saya ingat Pak Edi sendiri, saya dulu pas di SMA itu kayak gimana Pak? Yang paling diingat lah. Kalau Adista zaman itu diantara yang lain ya dari sisi bukan saya kira nawamu terus aku ngomong api-api tidak. Dari beberapa yang nggak usah saya sebutkan itu ya kamu dalam masih normal-normal aja ya, remaja-remaja yang biasa saja, akademik bagus juga enggak, biasa juga enggak. Dari sisi keterkenalan bahwa ini butuh perhatian khusus juga tidak. Kalau dibanding yang dawar yang lain kan, yang di komunitas itu saat itu. Soalnya saya dulu kecil Pak ya. Soalnya saya ingat cilik terus melok futsal tadi heran iki nek bagian ngarep dhewe ya apa iki memang iso temen apa enggak paham ya. Dan saya ingat dulu itu kayak SMA kan wajar Pak senang sama cewek gitu. Dan pokoknya saya pengalaman singkat saya itu enggak terespons itu deh. Apakah kamu biar punya pacar arek seneng gitu ya enggak apa ya, Dis? Saya seneng itu apa gitu loh kan juga. Saya pernah seneng sama beberapa cewek masa SMA, tapi karena mungkin kecil jadi kayak dibuat guyon apa siapa kan enggak dianggap Bang. Iya, padahal saya
serius tapi ya gitu Pak. Mungkin Kalau saya sih mengklaim kamu dengan yang lain-lain itu, ya dekat lah, kan sering juga ke rumah. ah, Ya kita dekat itu, artinya apa? Kami kan welcome, jadi keluarga kami, apalagi bujuku kan juga gurumu juga Iya. gitu lah. Jadi tahu persis bahwa oh ini arek-arek gitu kan kita ngira-ngira di sana kan malam-malam gitu dan sebagainya. iya, dan jujur gini Pak, memang salah satu yang membuat saya pengen jadi guru juga itu salah satunya dari Pak Edi Pak. Kalau bagi saya memang Pak ya, Pak Edi itu salah satu guru yang bisa dikatakan yang paling peduli pada siswanya. Karena saya paling ingat Pak Edi di antara semua Pak Edi ini pernah saya kan dulu kos Pak di Banggerman sini. Oh Pak. iya. Dan Ya dengan Mbak Wu itu kan, makanya Mbak Wu namanya di duit gak mangan Mbak Wu nek gak duwe rono kan. Ya, 1.500 itu udah dapat nasi. Nah, sama Pak Edi ini kan dulu pernah ke kosan saya dan melihat kondisi kosan anak Dawar itu seperti apa. Dan yang paling saya ingat dan berkesan itu ketika melihat, kan saya bawa TV, Bawa tuh, TV. Pak, 14 in, 14 ini hitam dan putih. antenanya itu cuma kabel biasa. Saya olor ke atas dan pas Pak Edi datang melihat kok kayak gini. Nah ya, Dan- waktu tolong tahun maksudnya itu terus dia Nah. sekolah Maria kayak gini ya. Dan beberapa hari kemudian Pak Edi kembali datang dan membelikan antena TV. Karo kabel pirang meter itu. Nah, itu yang wah sampai begitunya, sampai pedulinya itu yang membuat saya berkesan. Karena kalau jujur menurut saya Pak Edi ini kalau tipikalnya itu sederhana sih sebenarnya. Pak Edi ini menurut saya tipikal guru yang kalau misalnya ada siswa pinter itu dia puji, kalau ada artinya pinter itu benar dia puji, kalau yang salah itu diarahkan Iya. yang benar. Tapi kalau nakal itu wes dihabisin wes karena Kalau kamu ingat apa sampai jenenge lo aku lali, tapi aku nyeluk kecap lah, Nah. gitu kan. Wah, wes Fitra Yunantara. Nah. Wah, terus dibuang-buangin modelnya apa ya gak kena kan? Sampai kan ada kosakata Dengkek itu, Pak. bedek, dengkal, aku kudu rene, tapi dengkek lah, kan seperti itu. Jadi itu nek aku ketemu ada kompekel ya sama saya gitu guyu lah gitu sering ya. masih main futsal Pak. Nah, Dan ya. akhirnya kecap ini juga jadi guru BK itu yang anehnya itu gitu. Nah, ya itu akhirnya lah kayak ya apa kecap. Lah, kecap dulu ada catch gitu. Ada karena itu. Mungkin Dari artinya terinspirasi Pak Edi jadi guru BK. Pengen balas dendam ke siswanya nanti. lah saya ada kan yang bilang nakal. begini, aku gini, awakmu lho, ada teko kono. Teko ndawar, wong ndawar ya ana sekolahan. Terus saiki kaya ngene ae itu lah aku terus mbok goleki opo gitu. Padahal nang omah turu enak mangan iso mbah-mbah kalah ngalih kan gitu. Saya kira duitnya gak ono itu ya mbok rewangi sumpek kan bilang gitu. Artinya ada hal yang memang pada tupoksinya lah ketika memang itu harus diberikan rewardnya gitu, kalau punishment itu. Lah tapi kan tidak ada lah niatan untuk apa menjatuhkan gitu. Tapi sebenarnya koridornya ya begitulah cara ini. Menurut cara saya, bagaimana saya bisa apa? Itu nek bahasane wong memotivasi. Sebenarnya ya tidak juga kalau saya. Itu ya anggap aja enter jalan gitu. Tapi paling nggak dengan cara itulah mungkin yang bisa lebih masuk gitu. Makanya kenangannya arek sing liyane kan wis bapak itu seru ya, ketika ngomong apa ya sing ngomong apa ae. Tapi arek-arek itu ya mereka kesannya kan di situ. Ya, jadi artinya tiap guru memang punya pendekatan yang berbeda dengan anak Aku udah dikon muji-muji terus gitu aku ya nggak bisa. Iya. Dan memang tapi paling tidak efektif ya Pak cara-cara seperti itu. Jadi kepedulian itu kan peduli artinya. Jadi mengeluarkan kata-kata yang mungkin dari segi siswanya itu kok saya diginiin, tapi itu supaya tergugah kan maksudnya. Ya tapi memang efeknya kan dampak itu kan tidak seketika kan. Bisa jadi sakit hati 7 turunan mungkin. Tapi setidaknya kan apa suatu ketika kan iyo karepe ngono karepe itu biyen. Itu tapi kan belakangan kan sekian tahun kemudian kan seperti itu. Sing seru lagi itu kan apakah tidak boleh, apakah sebuah hal yang tabu atau memang di luar apa hal-hal yang normal ketika seorang guru bermain datang ke rumah muridnya siswanya yang jauh, padahal muridnya juga laki-laki, gurunya juga laki-laki. Lalu pernah ngomongin imam di Randekan. Pada kesana itu saya ngajak ini ada sensei Pugutang ini kan masih beliau ada di sini. Iya.
yang bahasa Jepang itu datang ke sana berdua juga. Artinya sih diterangi ya laki-laki bukan cewek. Murid wah sing ayu-ayu, padahal saya juga sudah berkeluarga. Kalau buku esensi buku kan masih memang masih bujang, tapi yang didatangi kan laki-laki. Gitu orang tua sudah, Pak anak saya kenapa dan sebagainya. Pikirannya terus sudah boleh aneh. iya, jadi anak itu mesti nakal bermasalah sampai ditekani guru deh. Padahal guru itu ya cuma dolen karena kepingin rum muridnya omai bokeh dan sebagainya. Dari segi suguhan dan segi oleh-oleh kewabis duit digawaru dan sebagainya. Tapi sekian minggu kemudian juga tetap Kak. Saya aku lho Pak tetap ditakoni bapakku. Jarine aku ini lapor sampai gurumu rene. Lah tamongi bapak itu ya gak lapor-lapor cuma kepingin dolen. Tapi kan ya mungkin sesuatu yang nggak biasa, iya. mungkin gitu. Ya mungkin itulah yang mungkin pendekatan saya, iya ya mungkin lah. Gitu. Termasuk gini Pak, nggak tahu kalau sekarang masih apa enggak. Dulu kan zamannya Pak Edi ketika ngajar sosiologi saya kelas 11 itu anak-anak itu diberi kebebasan ketika pembelajarannya Pak Edi itu boleh membawa makan dan minum. Nah itu kan juga berbeda, mungkin pendekatan yang berbeda ketika mengajar dibanding guru lain. Nah itu kalau dari Pak Edi sendiri menerapkan saat itu untuk apa dan sekarang masih apa enggak? Nah itu kan gini, tentu ketika anak-anak kan juga bawa bekal gitu kan, kemudian juga bawa botol minum atau itu pokoknya minuman kan. Kalau memang mereka haus, kan mereka juga butuh minum dan cara minum pun juga nggak kayak minum di sawah gitu kan. Tentu masih dalam tata etika kesopanan juga masih. Kemudian kalau dia tidak sempat gitu kan ke kantin paginya, kan saat itu juga saya berikan kesempatan untuk makan makanan yang memang dia harus makan. Artinya itu kan juga tidak dimanfaatkan semuanya kan. Artinya yang membawa makanan juga pada saat itu tidak kok tiba-tiba rame-rame makan juga tidak. Ya, yang memang butuh makan, tapi kan mereka juga tidak membuat suasana menjadi gaduh karena makanannya itu kemudian dengan cara makan dengan gaya yang mengundang yang lain juga tidak. Artinya ketika memang mereka selesai makan, ya situasinya kan tidak mengganggu. Artinya saya merasa bahwa ya nggak apa-apa gitu karena memang faktanya begitu. Tapi kan saya bilang ini jangan diterapkan pada orang lain karena teman-teman guru apa ibu guru kalian itu kan tidak sama pendekatannya. Jadi tolonglah dipahami bahwa kami itu berbeda gitu kan. Mungkin di jam saya aja nggak apa-apa. Kalian tentu tidak ingin makan kok ketika nggak kepingin makan. Kemudian kalian juga nggak akan kepingin minum ketika tidak ingin minum gitu. Karena faktanya memang ada teman saya yang mungkin guyon entah gimana, tapi penerapannya memang disanksi akademik sepertinya. Ada minum mungkin bagi beliau itu sangat tidak sopan. Itu mengarah kepada ini hasil evaluasi belajarnya. Jadi karena dianggap tidak sopan maka nilainya tidak bagus, berpengaruh ke nilai. Dulu saya pernah mendengar seperti itu, makanya saya bilang ke anak-anak, kalian harus bijaksana bahwa itu tidak seharusnya dilakukan memang untuk situasi-situasi tertentu. Berarti kalau makan dan minum itu lebih ke arah bahwa Pak Edi merasa gimana caranya materi atau pembelajarannya itu di kelas bisa tersampaikan, di mana anak pun juga dalam kondisi yang memang nyaman mereka untuk menerima itu. Jadi mungkin yang pada saat itu memang haus, memang makan ya biar ada waktu untuk itu agar supaya tetap itu ya. Jadi kan daripada juga kan pamit ke kamar mandi ternyata ke kantin kan. Artinya kan mereka tidak jujur kan, bohong. Dalam tata cara mendidik sih memang itu ya pro kontra lah. Iya, pro kontra. Artinya kan tidak mendidik kok dengan begitu. Makanya kan itu tidak bisa diterapkan di generasi itu ya. Gitu. Tapi memang pernah nggak ada guru yang mungkin agak berseberangan secara langsung ngomong ke Pak Edi? Oh enggak, karena ya mungkin atau teman-teman itu tidak mengetahui yang terjadi di kelas saya atau bisa memahami atau gimana, atau anak-anak tidak jadi artinya kan tentu mereka menceritakan ke orang tua bahwa nanti gini-gini sebagainya, tapi orang tua tidak pernah nyampe ke pihak sekolah bahwa terjadi seperti ini di kelas sosiologi kan tidak pernah terjadi seperti. Jadi saya merasa
ya ini berarti tidak apa-apa gitu. Iya. Jadi gitu. Jadi untuk kelas saya, tidak untuk kelas yang lain. Kan kadang-kadang mungkin bagi yang lain juga tidak nyaman, dikira mungkin tidak menghormati dan seterusnya. Gitu. Dan yang selain itu yang membuat berkesan juga Pak Edi ini kan memang juga datang pada saat saya menikah. Di Nawar itu juga. Gimana kan kalau ada undangan kemudian kan memang kenal dan tidak kenal, hanya kenal kan karena memang dekat sejak sekolah. Kemudian ketika lulus juga masih ke rumah. Iya, Saya juga masih jalan ke sana. Kan untuk tidak datang itu kan alasannya nggak ketemu gitu, kecuali kalau memang sangat-sangat berbenturan dengan sesuatu gitu. Ini Mas Rojak aja rumahnya dekat Gedung Kuali. Undangan diantar ke rumah sama calon istrinya, dia juga dekat dengan saya juga nggak datang ke Gedung Kuali karena ada acara di Tuban kalau nggak salah, dan itu saya tidak bisa tidak datang ke Tuban, maka hanya ini kan Bu Lulu yang datang ke mantannya Mas Rojak itu. Padahal Mas Rojak sekarang loh jadi teman di ruangan ini. Iya. Jadi kalau memang bisa menghadiri undangan itu ya datang. Karena kan memang kenalnya kan tidak hanya asal kenal juga. Dan beberapa kan juga saya kendawar juga. Iya, jadi itu bagi saya saat itu memang sangat berkesan Bang. Jadi kalau misalnya ada guru yang peduli terus pada momen-momen yang mungkin itu membahagiakan buat kita, terus beliaunya menyempatkan hadir, itu kita kayak ya sangat terkesan dan nggak bakal bisa dilupakan ya Pak. Terus ini Pak, kalau menurut Pak Edi sendiri bedanya ini kayak zaman saya, anak-anak zaman saya dulu, zaman dulu lah, anak SMA zaman dulu dengan zaman sekarang itu bedanya cara untuk. Kalau sekarang sih mungkin budaya juga lah, itu sangat-sangat beda. Kalau dulu kan mungkin akses informasi nggak seperti sekarang itu kan, tantangan juga besar. Kalau dikatakan anak-anak dulu lebih akademik atau lebih baik, itu sepertinya sah-sah saja saya mengklaim itu. Saya kira rada manja gitu lah sekolah itu kan. Wis enak itu apa sekolah untuk KKN gitu kan. Ya tahu lah kita kan KKN itu seperti apa. KKN kriteria ketuntasan minimal. Terus pokoknya melo guru nih nganut aja, nilainya paling enggak 2 atau 3 digit di atas KKN. Nah zaman itu kan enggak kan? Iya benar-benar. Iya, misalnya kalau kita ulangan elek, tugasnya elek, ya bijinya ya elek, nggak akan jadi api gitu. Nah, dari 3, 4 itu biasa. Anak sekarang juga tidak salah karena kan memang kebijakan pendidikan sekarang kan seperti itu. Iya. Tapi ya seperti tadi, kalau fight itu ya kurang seperti yang zaman-zaman itulah gitu. Iya. Terus ini Pak, ya tadi kan saya sudah sampaikan bahwa saya salah satunya terinspirasi untuk jadi guru berkat sampean. Dan tapi sampai ngambil ya SMTKT bareng kan? Gurunya guru temen itu SMTKT ya, di pelosok sana kan? Ya gimana Pak ya, memang coba-coba ya Pak, awalnya dulu melihat peluangnya memang karena PNS-nya itu mungkin harus agak terbuka dengan itu gitu. Iya, maksudnya agak terbuka, itu salah satu pintunya lah untuk cepat diangkat. Ya saya ambil opsi itu karena memang di luar memang saya pengen tahu potret pendidikan yang benar-benar di luar sana itu seperti apa ya. Dan alhamdulillah memang itu jadi bagian dari proses saya yang sekarang. Tapi Pak Edi sendiri nyangka nggak saya jadi guru itu, nyangka nggak sih kalau di awal dibandingkan masa SMA? Makanya aku ndelok gayamu terus gak guru blas gitu, terus cuwile terus. Iya. Mau pinter secara akademik juga enggak. Tapi dalam tanda kutip bermasalah juga enggak, akademik juga enggak bermasalah, secara kenakalan remaja juga tidak. Enggak terlalu menonjol di SMA itu. Jadi biasa-biasa saja gitu kan. Tapi ketika mengambil sebuah prodi, misalnya di Indonesia kalau dengan prodi yang sekarang artinya aspek sosial itu, ya akhirnya pantas aja gitu loh. Bukan kok ini antara bisa dan tidak. Ternyata yang seperti ini bisa juga jadi guru gitu. Jadi ya eksis juga sampai hari ini gitu. Dan ternyata kan memang anak-anak sing cedek aku rata-rata guru-guru kabeh gitu kan. Nah gitu. Dan saya baru kayak agak nyesel gitu karena justru SMA itu memang harusnya pengalaman sebagai siswa itu dibentuk tidak hanya di dalam ruang kelas. Saya dulu kan memang pokoknya masuk ngerjakan tugas selesai. Ada organisasi ataupun eskul ataupun lomba-lomba. Eskul sama Puri saya itu 32 eskul. Kalau zaman itu mungkin masih belasan dan mungkin kabupaten kota Mojokerto ya wis akeh aja.
Ya makanya jangan dawar zamanmu itu beda dengan dawar-dawar yang sebelumnya gitu. Dan saya ketika jadi guru ini nyadarnya ya ketika melihat potensi anak di kelas, ternyata anak-anak itu ada yang sampai bela-belaan ikut lomba, eskulnya juga, organisasinya Lah juga yang sampai kayak turun jalan. sekolah atau gitu-gitu ya. Dan memang menurut saya justru memang itu yang paling membuat mereka terbentuk nanti ketika hidup di sosial masyarakat itu justru bukan di dalam kelas itu, tapi memang di luar kelas, di mana ikut organisasi, eskul ataupun lomba, di mana ribetnya jadi panitia dan sebagainya. Iya, Itu yang kan justru pengembangan diri itu kan bisa dilatih, dipupuk dari situ kan. Iya. Cara berorganisasi, ya saya jelaskan bagaimana komunikasi efektif dengan yang lain dan seterusnya. Jadi sekolah-sekolah makanya kan gini, ada hard skill, soft skill. Hard skill itu kan peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 rapote api. Tapi soft skill itu kan menyumbang kesuksesan hidup seseorang di hari di kesempatan berikutnya itu kan sampai 80%, sekarang malah 90% kan. Artinya kan itu dari pengembangan diri, bisa ekstra atau kegiatan pokoknya di luar sisi akademik gitu. Lalu zamanmu itu biar kan ke sekolah juga nggak maksimal, PR, bongkaran dan sebagainya gitu kan, untuk mapel-mapel yang lain. Kan rugi nemen itu loh ketika banyak ekskul kemudian nggak begitu dimanfaatkan. Tapi balik mana ya, memang zamannya kayak seperti itu mungkin ya kartu tenara arek juga kan. Lingkungan menurut saya juga pengaruh sih saat itu. Dulu saya akhirnya kurang menonjol di saat itulah, di zaman itu. Mungkin terus pengalaman ini Pak Edi sendiri kan ngajar kurang lebih 15-16 tahun. Yang paling berkesan mungkin menghadapi siswa itu baik yang mungkin paling berkesan yang positif atau yang paling tidak mengenakan apa Pak? Sampai saat ini. Kalau saiki kaitannya dengan kebekaan ya, bimbingan dan konseling itu. Kemudian aku itu kan untuk membimbing kelas 12. Itu kan ketika anak-anak ketemu aku terus, Pak saya harus ngambil ini gimana dan sebagainya. Itu saya harus menyampaikan ini dengan bahasa saya meskipun saya harus mengatakan apa adanya. Kadang-kadang anak-anak itu akhirnya ini takut dengan apa yang saya sampaikan, dengan jawaban-jawaban saya. Bukan tapi secara performa takut dengan saya tak gimana gitu juga enggak. Artinya anak kepingin ketemu aku menyampaikan tentang sesuatu kaitannya dengan pilihannya itu kan dengan harapan bahwa aku itu sepakat, setuju, menganggap cocok, kemudian mengabulkan, merekom kan gitu kan. Padahal saya kan nggak seperti itu kan untuk kebaikan dia, sekolah juga, orang tuanya juga dan sebagainya. Maka saya harus menyampaikan apa adanya. Contoh gini, dengan rapot yang seperti apa, kepingin apa, tentu kan saya tidak bisa mengatakan iya kayak gitu kan. Nah, rapat itu seperti ini, sedangkan ini begini, maka bla bla bla, itu tentu kan mungkin akan menyakiti, membuat kecewa. Tidak selalu yang diharapkan awalnya oleh siswa. Aku lo kepikir gini, bapak nggak merekom. Akhirnya ada kalimat nggak boleh gitu. Padahal bukan saya nggak bolehnya. Saya kan tidak dalam posisi boleh atau tidak boleh. Saya hanya mengarahkan, memberikan. Ini loh, gambaran seperti ini, bla bla bla. Kalau kamu masuk seperti ini susah. Tapi kalau kamu kepingin tetap di sini, carilah. Kalau kaitan dengan prodi ya prodi yang lain. Tapi kalau kamu tetap ingin prodi ini, cobalah cari di tempat lain. Sebenarnya itu kalau agak berpikir dewasa sedikit itu fair sebenarnya. Cuma kadang-kadang kan bagaimana anak sudah itu cita-citaku kan gitu kan seakan-akan itu egonya tinggi itu dianggap sebuah hal yang benar dan masa aku harus membelokkan diri dan sebagainya. Padahal faktanya kan tidak lihat dari sisi itu saja kan, tapi banyak hal gitu kan, apalagi tentang prospek kerja dan seterusnya. Meskipun ya Tuhan kan, tamu tangan Tuhan sangat besar di situ juga kalau kaitan dengan nasib dan sebagainya. Jadi kesan atau kenangan saya sampai kapanpun nanti itu mungkin gak enak gitu, dikira menghalangi. Jadi ini tidak boleh dan melarang, tidak merekom. Itu saya juga tidak nyaman dalam posisi seperti itu. Tapi kan saya harus memposisikan dia dengan pas, bagaimana posisi sekolah juga dan sebagainya. Tapi suatu ketika anak akan memahami, oh iya, gitu. Benar. Ya tapi yang seperti itu kan sudah belakangan gitu loh. Gitu.
Yang jelas kan usia segitu itu kan kita itu memang harus tulus gitu loh. Yang namanya menganggap mereka anak kita ya memang iya, apalagi usia aku 47 gitu ya memang anak, tapi bukan dengan kosakata anak itu yang menjadi anak itu kan, tapi sebenarnya kita memang merasa mereka jadi anak-anak kita, gitu, adik-adik kita, teman-teman kita gitu. Bukan kok dengan nak itu terus dengan kata-kata itu yang sering kita ucapkan dengan harapan bahwa kamu tak anggap jadi anak saya, bagian dari saya. Kadang-kadang juga tidak mewakili juga, karena kadang-kadang kita memasukkan nilai-nilai kita yang ya beranjak tua gitulah, apalagi yang memang tua beneran gitu. Kan belum tentu dengan yang mereka punya, dengan budaya mereka, dengan dunia mereka. Iya, akhirnya kan aspek kepenasehatan, memasukkan nilai-nilai kita ke mereka padahal juga belum tentu. Jangan diklaim loh bahwa mereka nggak tahu kalau itu nggak bener, nggak apa. Mereka tahu, tapi kan mereka harus memang melalui tahap itu untuk bisa jadi tahu gitu. Iya. Tapi kan sebisa mungkin kita menyiapkan mereka, mosok tutup kuno yang tadi benjut di sini, sebenarnya nggak usah benjut tapi tahu, paham. Oh ini seperti ini kan, seperti itu. Iya. Jadilah seperti itu gitu maksudnya. Iya ya Pak. Amin amin, semoga. Pokok intinya paling tidak yang saya pelajari betul dari Pak Edi itu dua hal sih, kepeduliannya sama keteladanannya. Tapi nanti kepingin gede, aku 56, 60. Saya kira sekarang jadi 84, 86, jadi segini. Jadi nggak usah khawatir, nanti tetap gede juga. Seiring waktu, iya, pasti itu. Artinya, ya perkembangan fisik dengan seusia itu seperti itulah. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, aku cilik, Pak. Nanti gede, aku juga cilik kan. Dulu ketika saya 56, kemudian ketika menikah itu paling itu 60, 62. Ketika ngajar kamu itu ya sekitar 64 gitulah. Sekarang jadi segini. Rambut juga entek gitu kan. Iya. Jadi enggak usah khawatir nanti. Iya. Di usia di berikutnya secara fisik wis dijalani saja. Iya tetap gitu. Terima kasih Pak ya sudah diberikan kesempatan main ke alhamdulillah. Paling kan masih bisa bertemu, sharing. Iya. Podo-podo gurune gitu kan cerita-cerita narek kono ya apa dan sebagainya kan. Iya. Ya Pak, sukses juga buat Pak Edi keluarga ya. Sama-sama, mudah-mudahan iya masih bisa nanti kalau ada lain waktu kita bisa ngobrol lagi sambil makan mungkin Pak ya. Cuma minum ini nanti syukur-syukur kalau saya ditraktir nanti. Gantian, saya kan naktir minum, nanti Pak Edi naktir makan. Terima kasih semuanya yang nonton. Assalamualaikum.